Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehat semua nggih? Puji Tuhan, kita pada hari ini diberi kesehatan, diberi hidup baru, nafas baru, luar biasa. Saya akan membacakan warta. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaraku yang dikasihi juga. Kami dari Majelis GKJTU Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat semuanya juga dan para tamu dalam kebaktian Minggu tanggal 20 Februari 2022 jam 8 di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta pada pagi hari ini, peserta kelas katekisasi untuk CD dan baptis dewasa dilaksanakan tiap hari Sabtu jam 17 waktu Indonesia Barat di Konsistori Gereja Melaten. Berikut nama peserta yang akan mengikuti kelas katekisasi akan saya bacakan. 1. Samuel Krisnando Wibowo Putro untuk katekisasi CD. 2. Yosua Nathanael Victor Immanuel Prasetya untuk katekisasi CD. Daniel Krishna Diptya Putra CD. Raditya Dwi Putra untuk CD. 5. Yosua Hester Sumampau untuk CD. 6. Talita Hanaya Purbaning Tias CD. 7. Rafaelino Daniel Yulianto CD. 8. Ria Rulin Putra Astuti baptis dewasa. 9. Simon Ulung Sanjaya untuk katekesi baptis dewasa. Demikian tadi untuk katekisasi. Untuk jadwal pelayanan kebaktian pada Minggu 20 Februari 2022 di Gereja Melaten, pengkhotbah Bapak Eliezer Budiono, pangrukti Diaken Mary Kristanti pada saat ini ada halangan tidak dapat datang, diganti oleh Bapak Penetua Catur. Dan pangrukti 2 Diaken Levia Dwi Suparno. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan di Kidung PKJ 13. Marilah Bapak Ibu kami bangkit berdiri untuk memuji. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Marilah saudara, ibadah ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di tengah-tengah situasi yang masih berlangsung dalam suasana pandemi. Marilah kita dengan saling menjaga diri masing-masing, tetap meyakini pertolongan dan perlindungan Tuhan. Adapun sabda awal dari ibadah kita diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 14 sampai 17 yang demikian bunyinya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikianlah sabda awal atau introitus. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 292, bait pertama, kedua, tabuh gendang sambil menari. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Bunyi hukum kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak ada di antara kita semuanya yang bisa melakukan hukum kasih ini dengan baik, apalagi dengan sempurna. Karena di dalam diri kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Kita masih senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kita, sehingga kita belum bisa mewujudkan tindakan kasih itu secara nyata dalam kehidupan kita. Marilah saudara, saya
mengundang kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, supaya anugerah-Nya dinyatakan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari betapa kami jauh dari titah-titah-Mu. Kami masih dipenuhi dengan berbagai kekurangan kelemahan manusiawi. Kata-kata kami seringkali tidak menjadi berkat bagi sesama. Kami seringkali berbuat dengan tidak semestinya, yang dilandasi oleh kasih, oleh cinta kasih yang munculnya, datangnya dari Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapi kami membangun persaudaraan berdasarkan saling memanfaatkan apa keuntungan di balik setiap persaudaraan kami. Di dalam keluarga kami pun juga seringkali hadir, tidak menjadi bagian dari keluarga secara utuh untuk saling mengasihi. Tetapi kami sering berbuat segala sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, dan mendukakan hati. Seringkali juga kami sering mendukakan hati kepadamu ya Tuhan, dengan berpaling kepada rencana-rencana yang bukan daripadamu. Tuhan, kiranya Engkau melihat penyesalan kami saat ini. Kami sungguh berdosa. Kami menyadari segala kekurangan kelemahan kami. Hanya oleh anugerah-Mu kami menerima pengampunan bagi setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, tentunya Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi ungkapan hati kita di dalam doa-doa. Maka di dalam Kristus Yesus pengampunan dosa dinyatakan melalui anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah di dalam surat Roma pasal 5 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 37B, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh,
Masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan. Setelah anugerahnya kita terima yang memberkati kehidupan kita. Petunjuk hidup baru berlandaskan bacaan di dalam surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai engkau. Demikianlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri pada saat ini. Setelah kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru ini, maka sebagai kehidupan bersama religius umat Tuhan yang dipanggil untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menyambut pengakuan iman ini dengan menyanyikan pujian NKB nomor 167, bait pertama kedua, Tuhan Yesus sahabatku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan.
Kita akan mempersiapkan di dalam bacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami memasuki pemberitaan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semuanya melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang daripada-Mu. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Maka pemberitaan sabda-Mu pada hari ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 yang demikian bunyinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahnya, berikanlah juga kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadanya, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada saat ini berkenan untuk mendengar sabda Tuhan, menerima serta memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sehat selalu, ya. Sekalipun kita masih bergumul dengan masa-masa pandemi, virus varian Omikron di Kota Semarang ini sudah mencapai angka di atas 1000. Depan rumah sakit, berita yang saya baca semalam sudah mulai kewalahan untuk menampung pasien COVID. Bapak Ibu, saudara-saudara, tetaplah kita mewaspadai diri. Tetaplah kita yang terutama meyakini perlindungan dan pertolongan Tuhan. Jangan mudah menjadi panik,
Jangan mudah menjadi putus asa. Kita percaya bahwa harapan-harapan doa-doa kita senantiasa didengar. Juga kita terus berdoa. Saya percaya doa-doa kita senantiasa mendatangkan kuasanya. Jemaat di Semarang 1 ini pun juga ada beberapa yang terpapar positif. Di Serondol setiap hari juga nambah beberapa. Demikian juga ada beberapa di daerah, tapi tetap kita meyakini pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan sering kita dengar, dan tentunya tidak mudah bagi kita semua untuk memahami apa yang sudah kita baca di dalam kitab Injil itu tadi. Apakah saya di mimbar ini harus menasehati saudara-saudara yang ketika saudara di tempat pekerjaan mungkin dikhianati, dimusuhi, dibenci, saudara mengatakan harus mengampuni, harus memberkati? Rasanya dikhianati, dibenci bagaimana, Bapak Ibu? Apakah saya harus mengatakan ketika saudara mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dicurangi itu ya, kalau di usaha, di pekerjaan pun juga dicurangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apakah saya juga harus memberikan nasihat kepada saudara? Terima saja, doakan saja. Saudara-saudara, apakah pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kalau orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain, itu harus kita lakukan, kita wujudkan. Saudara-saudara, memang sepertinya terlalu jauh dari realitas. Kita melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian di bawah pengadilan Romawi pada waktu itu ada imam-imam kepala yang menginterogasi Tuhan Yesus. Dan ada yang tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus ditampar pipinya. Tapi Tuhan Yesus juga tidak memberikan pipinya yang satu ya, Bapak Ibu ya. Tidak diceritakan di situ. Apakah ini sesuatu yang disampaikan ini jauh dari kenyataan, saudara-saudara? Mungkin saudara pernah melihat satu humor dari saudara kita dari Batak sana, dari Sumatera Utara. Humornya humor yang mengambil dari kisah di Alkitab. Seorang pendeta berkhotbah, kalau kamu sebagai orang Kristen harus mengasihi, kalau kamu dimaki-maki harus berikan pisang, kalau kamu ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu, itu seperti itu. Kemudian jemaatnya yang satu maju menampar pipi pendeta yang berkhotbah, plok begitu, seperti itu. Pendetanya, kenapa kau tampar? Loh, tadi Bapak bilang ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, sekarang saya tampar lagi pipi yang kanan, plok gitu. Oh, enggak apa-apa ya, kasih ya itu namanya ya. Kemudian dia membaca di bagian yang lain, saudara-saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu menanam maka kamu yang akan panen. Kalau kamu menanam kebaikan maka kamu akan menuai kebaikan. Jadi kalau kamu berbuat jahat kepada seseorang maka kamu pun akan dijahati oleh orang. Kemudian pendeta itu marah menampari orang itu, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Alkitabnya juga dipakai untuk menamparnya. Saudara-saudara, ini realita yang tidak mudah dipahami di dalam kehidupan kita. Memang bacaan Injil hari ini membawa kepada kita salah satu tuntutan hidup Kristiani yang harus kita akui paling sulit. Mengasihi musuh, bagaimana kita menghayati, mudahkah? Bencinya setengah mati kalau ada orang yang menyakiti kita ya Bapak Ibu ya. Diingat terus ya. Bu Livia, ada orang yang pernah menyakiti, mengecewakan enggak? Bagaimana perasaannya? Harus mengingat terus. Oh, diberkati, Tuhan tolong. Iya, ya itu
itu mungkin dalam hati berkata begitu, tapi nanti nunggu kesempatan ada ndak. Kalau ada kesempatan balas dendam ya seperti lawak Batak itu tadi, mungkin begitu ya. Saudara-saudara, kita mungkin sejenak bisa tersenyum menerima perlakuan seseorang dalam hati, tapi sebetulnya menunggu kesempatan supaya dapat membalas dendam. Bagaimana semestinya kita dapat memahami berita Injil hari ini dengan benar untuk mewujudkan di dalam kehidupan kita dengan segala ketulusan dan kerendahan hati. Yang jelas firman Tuhan itu tidak mengatakan kalau kita ditampar oleh orang kita harus memberikan pipinya yang satu untuk ditampar. Saudara-saudara, kalau kita membaca sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran seperti apa orang yang berbahagia. Ada ucapan bahagia. Di Injil Lukas itu pun juga ada ucapan celaka. Itu kontras. Orang yang berbahagia dengan orang yang celaka itu kontras, sangat bertolak belakang. Nah, yang disebut berbahagia mereka orang yang miskin, orang yang menangis, orang yang dianiaya, yang diperlakukan diskriminasi dan lain sebagainya. Yang celaka, yang tertawa, yang kaya dan lain sebagainya. Fokusnya pembicaraannya bukan kemiskinan atau kekayaan, bukan tertawa atau menangis. Tetapi pemberitaannya di situ adalah yang berbahagia adalah orang-orang yang menjadi milik Allah. Kebetulan kebanyakan manusia ketika mengalami berbagai persoalan berat dalam kehidupannya, mereka memiliki jiwa penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang berkelebihan berkecukupan seakan tidak ada masalah, terkadang juga lupa, dan itu kenyataan yang seringkali dihadapi. Saudara-saudara, maka dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus memberikan satu gerakan baru, gerakan yang harus diwujudkan oleh anak-anak kerajaan Allah, saudara dan saya, sebagai orang yang dimiliki oleh Allah itu sendiri, sebagai warga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, sikap-sikap itu dijelaskan, diteruskan di dalam bacaan kita di hari ini. Saudara-saudara, bagaimana mewujudkan perintah-perintah gaya hidup baru itu yang dalam kenyataannya dunia ini semakin hari semakin dikuasai oleh pertentangan, permusuhan, pertengkaran. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah suasana kebebasan untuk berekspresi, sehingga ekspresi seseorang itu diwujudkan tanpa memperhatikan, menghargai hak-hak orang lain. Itu yang terjadi. Coba saudara melihat tayangan di TV, kalau kita sudah melihat tayangan debat, itu yang paling pintar berdebat itu seakan-akan yang bisa memenangkan situasi. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, betapa pertentangan, permusuhan, pertengkaran itu seakan-akan ditumbuhkan di dalam era yang menjunjung tinggi sebuah kebebasan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita diperlihatkan dengan berbagai peristiwa yang mengobarkan permusuhan, pertentangan, dan pertengkaran itu, maka jelas orang menjadi jenuh. Tindakan-tindakan kekerasan bukan hanya secara fisik, tetapi juga verbal, lewat perkataan yang menyakitkan, padahal itu sudah menguasai dunia kita. Dan itu menciptakan permusuhan dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, sadarlah, apakah kita menyadari bahwa setiap orang yang menjalankan sikap seperti itu
mereka disebut orang yang tidak bebas, gitu ya. Orang yang tidak merdeka. Kekerasan itu diwujudkan oleh seseorang apapun bentuknya karena hidupnya tidak merdeka. Karena mereka ingin menguasai, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari lawannya, sehingga kata-kata makian, kata-kata umpatan-umpatan, bahkan juga kekerasan-kekerasan secara verbal dalam bentuk bully sekarang ini ya, itu akan terus berlangsung. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Jadi itu ada lingkaran setan balas dendam yang tidak pernah berhenti. Sebelum dunia dikuasai oleh internet, ini ada dunia yang menghipnotis banyak orang, saudara-saudara, yaitu dunia komik gitu ya. Pada waktu itu ingat ya, mungkin masa mudanya Pak Catur ini teringat komik Koping Ho itu ya. Itu saya juga sama itu ya, SMA. Ya kalau sudah membaca komik Koping Ho lupa belajar. Itu seri macam-macam, dari seri 1 sampai berapa itu disewakan, itu seperti itu gitu ya. Apa isi dari komik itu dibaca asik sekali. Balas dendam, ya turun temurun. Kalau kita nonton film silat atau kungfu, itu isinya balas dendam turun temurun, itu seperti itu. Nah, dunia yang menguasai orang di mana dendam, kekerasan itu semacam menjadi seperti lingkaran setan, kebebasan seseorang itu tertawan. Saudara-saudara, alternatif yang diberikan oleh Injil, oleh Tuhan Yesus Kristus, disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah perintah untuk mengasihi musuh. Itu bukan dimaksudkan sebagai perasaan suka atau mencintai musuh. Philia yang hanya dimungkinkan apabila mereka sudah layak dicintai. Nah, orang mencintai secara philia itu ya, bahasa Yunani philia, itu kan cinta persaudaraan. Cinta persaudaraan itu hukumnya apa? Loh, kamu berbuat apa kepadaku, aku juga harus melakukan hal itu, saudara-saudara. Istilahnya itu cinta bukan cinta asmara. Cinta asmara itu birahi gitu ya, tapi cinta asrama. Loh, karena saya 4 tahun di asrama itu ya, di sekolah teologi di asrama. Di satu asrama itu berlaku cinta kasih philia. Ya saling memberi topangan ya. Kalau odolnya habis, temannya masih punya dikasih gitu ya. Kalau punya snack makanya dikasih, itu seperti itu ya. Traktir teman-temannya. Loh, saya pernah ya di depan pos satpam nemu uang. Wah, senang sekali saya traktir pacar saya, jadi istri saya dengan teman saya. Itu 2 kamar saya traktir makan mie ayam di samping kampus pada waktu itu. Nah, setelah itu ini kan cinta philia, kasih philia. Setelah pulang ternyata apa yang terjadi? Waduh, teman sekamar saya bilang, wah aku baru jupuk uang saku, duitku hilang. Lah itu seperti itu. Loh, di mana hilangnya? Dombo ketoknya nang ngarep satpam. Lah itu seperti itu. Saya harus ngijoli, saudara-saudara. Uang saku saya tombok, itu seperti itu. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Cinta philia. Tetapi yang diinginkan mengasihi musuh ini adalah agape, memang agape ya. Cinta kasih yang tanpa pamrih. Tidak mengharapkan imbalan, balasan, menuntut dan lain sebagainya. Atas dasar itu saja. Maka atas anjuran Tuhan Yesus itu, maka batas membalas itu sebetulnya tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu ya. Ingatlah bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan akan terus menambah kejahatan. Kebaikan dibalas, kebaikan akan menambahkan kebaikan dari waktu ke waktu. Nah, cinta kasih itu yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dasarnya bukan kita bisa melakukan apa tidak, saudara-saudara. Loh, kalau kita itu ya manusiawi, itu ya umumnya kita itu seperti orang Jawa, nek dijewer kuwi lara ya aja jewer, itu seperti itu ya. Kalau dicubit itu sakit, ya jangan nyubit, itu seperti itu. Ada timbal baliknya.
Kalau Tuhan menghendaki kita itu berbuat segala sesuatu dengan tanpa pamrih, karena itu yang dilakukan Tuhan oleh kita. Ingatlah ketika Tuhan mengampuni kita, apakah Dia mengingat-ingat dosa kita? Sampai sekarang kita pun juga masih hidup di dalam dosa, terkadang masih jatuh dalam dosa. Tetapi apakah itu berkurang kasih Tuhan kepada kita? Saudara-saudara, sekalipun ya di dunia ini seperti tadi malam saya menyampaikan renungan di Piston Penghiburan, sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, ini kalau ada ibu yang melupakan anaknya itu kasus ya, tetapi pada umumnya ibu yang sebenarnya tidak akan pernah melupakan anaknya. Dan firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, tidak akan melupakanmu. Jadi saudara-saudara, ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lah itu kan Tuhan Yesus, Pak. Itu kan Tuhan Yesus. Nah saya kan bukan Tuhan Yesus. Lah kita itu kan anak-anaknya Tuhan yang mencerminkan apa yang harus dilakukannya. Loh, kalau kita menjadi pengikut seseorang saja gayanya seperti orang yang kita ikuti, ya toh anak-anak muda seperti itu ya, menjadi pengikut siapa yang dikagumi. Penampilannya sama, saudara-saudara, menjadi pengagum grup dari Korea BTS saja itu menggegerkan Indonesia itu. Cuma kepingin bungkus yang warna ungu, warna grup BTS itu ya, seperti itu. Saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapakku menerbitkan matahari bagi orang yang baik maupun orang jahat. Kalau matahari itu terbit, ternyata tidak milih-milih. Itu ya, orang yang berkumpul di gereja maupun orang yang sedang merencanakan kejahatan di daerah sebelah, di daerah Baru Tikung sana, itu seperti itu. Mereka juga menerima sinar matahari. Bapakku menerbitkan matahari bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Ya toh, memang tidak milih-milih toh. Kalau matahari itu terbit, itu seperti berkatnya ketika seseorang itu dari seorang petugas firman, pendeta ataupun penatua yang memberikan berkat setelah pulang, aku memberkati engkau. Kan semua sama, dari kiri kanan juga di samping itu kan berkatnya sama. Walaupun kiri kanan samping itu tidak sama yang dilakukan. Mungkin yang sini baik-baik, yang sini juga masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan, berkatnya cuma untuk di sini saja. Ini yang baik-baik diberkati. Ya enggak. Semua mendapatkan berkat yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itulah semua mendapat kesempatan yang sama untuk mewujudkan kasih dan kebaikan. Orang baik, apakah akan selamanya menjadi baik? Ya, kalau dia membanggakan kebaikannya, tidak akan pernah selamanya menjadi baik, karena kebaikannya dipakai untuk menyombongkan diri. Apakah orang jahat itu akan selamanya jahat terus? Saudara-saudara, jangan memiliki pandangan seperti itu. Jadi nek wong Jawa niku sanjang, oh lah jenengane watuk ki ya ana obate, nek watak ki ora ana tombone. Itu berlaku apa tidak? Tidak, saudara-saudara. Bagi orang yang sudah diperbaharui dalam Tuhan, itu tidak. Ya watuk ki ana tambane, watak ki ya iso berubah. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Watak ki ya iso berubah. Jadi saudara-saudara, tidak ada orang yang menentukan kriteria kebaikan, kejahatan bagi sesamanya, itu tidak ada. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi penilai, penentu. Makanya dikatakan jangan menghakimi sesamamu supaya kamu tidak dihakimi. Yang pasti kita tidak bisa mengukur baik atau buruknya dengan membandingkan diri kita bersama orang lain. Kalau kebaikan kita itu diukur dengan kebaikan orang lain, keburukan kita diukur dengan keburukan orang lain, saudara akan melihat orang lain. Ya toh? Wah, lah aku ngene jek mending kae. Nah, itu seperti itu. Orang akan membanding-bandingkan, menganggap orang lain lebih buruk, lebih jahat, sehingga tidak berusaha untuk memperbaiki diri karena merasa lebih baik. Saudara-saudara, jikalau bisa menunjukkan kejelekan orang lain, itu orang itu merasa dirinya lebih baik. Kalau orang sudah
tujuannya hanya mencari pujian yang sia-sia, nah itu orang jatuh ke dalam kesombongan karena kebaikannya. Jadi hanya Tuhan saja yang menilai kebaikan dan keburukan seseorang. Ia melihat hatimu dan hatiku. Ia melihat diri saudara dan saya sedalam-dalamnya, sejauh mengenal diri saudara apa adanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hanya bersikap tidak membalas kejahatan itu tentunya belum mewujudkan kebaikan. Ada toh prinsip sing penting aku ora salah karo wong liya, uripku tak jalani. Sing penting aku ora berbuat yang tidak baik kepada orang lain, sing penting aku tidak membalas kejahatan. Tetapi saudara-saudara, itu belum cukup selama di dalam hatinya masih menyimpan sebuah kebencian, dendam, dan tidak bersedia mengampuni. Jadi saudara-saudara, jutaan itu kan sebetulnya apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil toh, saudara-saudara, ketika masih kecil sering kita itu kalau bermain itu tukaran sama teman kita dijodrake, itu jodrakan. Nek wis tuwa-tuwa kaya awake dhewe nek jodrakan kita ya ora pas, itu seperti itu ya. Apalagi dalam satu rumah, neng-nengan, itu ada enggak Bapak Ibu ya, neng-nengan di rumah itu masih marah-marahan, jodrakan, itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, apalagi seperti itu mendiamkan itu ya. Tetapi Tuhan menghendaki kebaikan seseorang yang benar-benar disebut orang rohani itu memiliki keutamaan. Jikalau bukan hanya orang tidak pernah melanggar perintah-perintah Tuhan saja, tetapi mereka dinilai memiliki semangat kasih seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memang untuk mewujudkan tegaknya kerajaan Allah, pemerintahan Allah, sehingga dunia ini dikuasai oleh Allah, bukan dikuasai oleh keinginan-keinginan, kemarahan, kebencian, dan nafsu manusia. Suatu gerakan di mana Allah berkuasa menjadi raja atas kehidupan kita, anak-anaknya. Gerakan di mana setiap orang mendasarkan hidupnya di dalam tatanan cinta kasih, persaudaraan, dan kerukunan yang dijiwai oleh iman. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu organisasi, ya lembaga, wong ada bangunannya, ada orang-orang di dalamnya, ada pengurusnya, ada aturan yang mengaturnya. Tetapi berbicara gereja tidak bisa disamakan dengan organisasi pada umumnya. Ini yang selalu saya tekankan baik di jemaat saya maupun dimanapun juga. Tidak bisa orang berbicara di dalam gereja disamakan dengan organisasi di mana kita bekerja, organisasi di mana kita hidup, organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada. Apa yang membedakan? Landasannya, dasarnya itu ya, landasannya, dasarnya. Kalau organisasi secara sekuler ya profesionalisme, peningkatan kualitas, saudara-saudara. Kemudian untuk memenuhi kepuasan nasabah. Loh, apa GKJTU Semarang 1 akan membuat survei kepuasan jemaat terhadap pelayan-pelayan gereja? Itu seperti itu ya. Apa mau membuat seperti itu? Ya, satu orang dengan yang lainnya itu akan melihat kepuasan satu dengan tidak yang lainnya. Awang nyanyi salah ya dianggap ora bener kok. Padahal ya nyanyi ini setiap kali bener, sekali nyanyi salah gitu. Ya itu tetap dinilai tidak puas. Nah, itu seperti itu. Itu sebabnya maka gereja jangan ya disamakan, tidak perlu disamakan dengan organisasi. Walaupun kita perlu banyak belajar dengan tatanan-tatanan organisasi yang ada di dalam gereja. Ya, jadi organisasi yang kaitannya dengan tata tertib yang ada itu tujuannya apa toh? Itu sebagai alat, sebagai sarana. Untuk apa? Untuk mewujudkan tegaknya cinta kasih persaudaraan. Jadi jangan aturan itu yang di atas segalanya. Ketoke kalau sudah berbicara tentang aturan itu kitab suci kalah.
Nah, itu seperti itu, jangan sampai itu seperti itu. Nah, saudara-saudara ya, karena kitab suci itu di atas segalanya menjadi dasar kehidupan anak-anak Tuhan. Aturan-aturan yang ada di dalam gereja itu berasal dari kitab suci yang fungsinya untuk apa? Menjadi landasan kehidupan jemaat-jemaat semuanya menuju kepada kehendak Allah. Berjalan di dalam semangat cinta kasih, menghantar semua warga untuk terus mengenali kehendak Tuhan. Tapi kalau segi organisasi dan ketertiban itu menjadi dominan, maka yang muncul adalah tataran-tataran yang sifatnya formalisme, semua ritual, unsur utama terabaikan, yaitu kasih persaudaraan, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Setiap orang pada umumnya cenderung untuk memperlakukan sesamanya menurut perlakuan yang diterima darinya. Orang akan berbuat baik jika orang lain itu juga berbuat baik. Orang akan memberikan penghargaan terima kasih sesuai dengan apa yang mereka terimanya. Semua orang, termasuk orang-orang berdosa pun juga melakukan hal yang sama. Kalau prinsipnya itu imbang ya. Kalau prinsipnya lho nek kowe apik aku ya apik, nah itu semua orang melakukan hal yang sama. Istilahnya orang Semarang ora usah angel-angel golek nang pasar Johar. Nah, itu seperti itu ya. Di mana-mana akan berlaku orang seperti itu. Apik dibalas baik, itu seperti itu. Lalu kalau dia itu berbuat memberikan penghargaan semestinya ya kita menghargai. Ya, ada seorang tokoh politik yang saya dengar sepintas itu ya di tayangan media sosial. Kalau kamu itu hidupnya mau dihargai, ya seharusnya kamu menghargai orang lain. Nah, itu tidak salah, saudara-saudara. Itu tidak salah. Prinsip itu tidak salah, itu seperti itu. Cuma prinsipnya Tuhan Yesus itu jauh melampaui prinsip hubungan timbal balik itu. Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, penghargaan, nilai, kehidupan dan martabat manusia itu akan diabaikan kalau orang itu hanya memiliki prinsip hubungan timbal balik, menguntungkan apa tidak, apa manfaatnya. Tetapi semangat kasih itulah yang mendasari kehidupan masyarakat, maka gerakan-gerakan kehidupan yang menuju lebih baik itu akan dialami. Mulai dari orang-orang Kristen itu sendiri mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan ini. Mari kita menghargai dan menerima sesama tanpa alasan. Mari kita memiliki semangat pengampunan dan memberkati semua orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya oleh kuasa-Nya, bukan karena kekuatan kita. Baik, demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk mewujudkan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita akan datang kepada Tuhan dengan doa syafaat yang akan berakhir dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, betapa kami menyadari jauhnya kami dari tuntutan-tuntutan kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Ada realitas yang harus kami hadapi, di mana kehidupan yang semakin hari didominasi oleh pertentangan, pertikaian, permusuhan dalam bentuk apapun. Kalau itu dikobarkan terus-menerus, maka akan memunculkan satu kondisi yang terus-menerus tidak menjadi semakin baik. Itu sebabnya Engkau mengajari kepada kami anak-anak-Mu untuk memiliki gerakan hidup sebagaimana yang Engkau proklamirkan. Kami meyakini bahwa tuntutan-tuntutan-Mu itu sangat sukar untuk kami wujudkan ketika kami menjalani kehidupan kami sendiri. Kami belajar ya Tuhan,
kami belajar untuk menimba kekuatan daripada-Mu sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Orang-orang yang membenci kami ingat di dalam doa. Musuh-musuh yang masih ada, kiranya kami tetap mengingatnya juga di dalam doa. Bahkan setiap orang yang menyakitkan, yang mengecewakan, kami bawa roh pengampunan itu karena Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami. Kami mengingat ya Tuhan untuk persekutuan yang terus terjalin. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perkembangan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini di Semarang 1. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini kami harus bergumul dengan persoalan yang tidak mudah. Ada beberapa di antara saudara kami yang terpapar positif COVID. Tuhan, kiranya Engkau sendiri memberikan kekuatan perlindungan, membawa jemaat untuk tidak berada di dalam kepanikan yang tidak berdasar, tetapi kami tetap mewaspadai diri dan meyakini pertolongan Tuhan. Berkati ya Tuhan Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto yang saat ini juga terus berjuang untuk menampung pasien penderita COVID. Kami berdoa supaya tangan kuasa Tuhan bekerja. Pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini tetap eksis untuk melayani, kiranya Engkau yang memberikan tuntunan, yang memberikan berkat di dalam keluarganya. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kurang. Kami tetap percayakan sepenuhnya untuk setiap gerak pelayanan yang ada di gereja-Mu saat ini. Bapa di dalam surga, kami pun membawa situasi bangsa dan negara kami. Selain kami masih bergumul dengan wabah yang masih berlangsung, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami juga yang sementara di berbagai daerah tertimpa bencana alam dengan datangnya banjir, tanah longsor, angin topan, gempa bumi. Tuhan, berikanlah penghiburan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau terus hadir, memberikan sukacitanya, hikmat dan kuasa bagi pemimpin bangsa ini, siapapun yang Tuhan percayakan. Seluruh elemen masyarakat kiranya juga bersatu hati untuk memutuskan mata rantai ikatan pandemi COVID sekarang ini yang masih berlangsung melalui disiplin protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jikalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang nanti akan kita berikan di akhir ibadah. Bapa di dalam surga, kalau nanti kami akan bersama-sama memberikan persembahan kepadamu, kiranya Tuhan yang mencucikan dan menguduskan. Pakailah persembahan ini untuk menjadi sarana memperluas pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan hikmat
kuasa daripada Tuhan. Kiranya pengelola keuangan senantiasa dapat mewujudkan pekerjaan Tuhan bersama dengan keseluruhan anggota jemaat yang ada saat ini. Kami sebentar juga akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tuntun di dalam damai, sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah-tengah segala situasi ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Kita menyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami, Kidung Jemaat 407, bait pertama, kedua. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudara, karya penyelamatan Allah di dalam ibadah hari ini sudah selesai. Maka saudara boleh pulang ke rumah masing-masing dan tetap melanjutkan ibadah dalam hidup keseharian dan menghayati gaya hidup Yesus Kristus yang sudah diejawantahkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Marilah saudara-saudara masing-masing terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin.